Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas nikmatnya kita semua masih bisa bertemu lagi. Kalian masih bisa menyaksikan video ini, yaitu video pembelajaran matematika bersama Ustazah Nurika. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai pada peta atau model. Ini pertemuan yang ketiga, kita akan lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan mampu menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta atau model. Nah, mungkin di antara kalian sudah banyak yang mengetahui apa itu peta, kemudian apa itu skala. Nah, nanti kita akan pahami lagi di pembelajaran ini. Nah, sekarang perhatikan permasalahan perbandingan senilai yang berkaitan dengan peta atau model berikut. Di sini ada gambar peta Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki skala 1:1 juta. Nah, artinya apa? Artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Nah, dalam hal ini, maka skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya, atau 1 juta cm pada keadaan sebenarnya, yang kalau digambar di peta itu panjangnya 1 cm. Nah, kemudian jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Nah, kalian diminta untuk menentukan berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut kalau di peta panjangnya adalah 8 cm. Nah, itu adalah pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika kalian membuat ulang peta di atas, nah jadi gambar ulang nih, sehingga jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 2,5 cm. Berapakah skala pada peta baru yang kalian buat? Nah, jadi digambar ulang, yang awalnya 1 cm kita buat jadi 2,5 cm. Nah, kalian diminta untuk menentukan skala petanya itu berapa banding berapa. Nah, baik, sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang tadi, kita lihat dulu gambar berikut. Nah, ini ada 2 buah segitiga. Ada yang di atas itu adalah gambar, ini gambar, kemudian kirinya skala, yang kanan asli, itu maksudnya jarak yang sebenarnya. Kemudian tapi yang bawah ini berbeda, yang atas itu ternyata yang asli, yang kiri sama-sama skala, sedangkan yang kanan itu adalah gambar. Nah, ini apa maksudnya gitu ya? Oke. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita mau mencari gambar, maka kita bisa mendapatkannya dari yang dua bawahnya. Operasinya apa? Operasinya dikalikan. Nah, kemudian ketika kita mau mencari skala di sini ya. Nah, berarti yang belum ada apa? Gambar sama aslinya. Diapakan? Nah, gambar sama asli ini operasinya dibagi begitu. Kemudian yang asli di sini. Kemudian yang belum ada adalah gambar dan asli. Maka untuk mendapatkan jarak sebenarnya atau aslinya itu diperoleh dari gambar dibagi skala. Ini operasinya adalah pembagian. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga ada lagi tapi kok posisinya berbeda ya. Apa yang membuat dia berbeda begitu. Nah, di sini untuk gambar yang segitiga yang atas itu penulisan skalanya menggunakan 1/200, jadi menggunakan pecahan. Nah, bagaimana dengan yang bawah begitu? Kita lihat. Nah, dari atas ke bawah itu operasinya pembagian ya. Misalkan kita mau mencari asli dulu. Asli berarti yang belum ada adalah skala dan gambarnya. Skala dan gambar berada di bawah. Ini yang menghubungkan apa? Yang menghubungkan adalah operasinya perkalian. Maka untuk mencari asli atau jarak sebenarnya diperoleh dari skala dikalikan gambar begitu. Kemudian untuk mencari skala yang belum ada adalah asli dan gambar.
Operasinya apa? Cek operasinya. Dibagi. Berarti dari atas ke bawah itu operasinya dibagi. Asli dibagi gambar. Kemudian yang selanjutnya, untuk mencari gambarnya di sini. Nah, yang belum ada adalah asli dan skalanya. Untuk mencarinya asli dan skala, operasinya dibagi. Ini hubungannya dari asli dibagi dengan skalanya itu. Nah, kemudian ini yang membedakan dengan rumus atau segitiga yang awal tadi, yang pertama tadi. Penulisan skalanya ditulis dengan 200 saja. Nah, ini misalkan yang digunakan adalah 1:200. Kalau mau menggunakan rumus yang atas, maka skalanya yang ditulis adalah 1:200. Tetapi kalau kalian mau menggunakan rumus yang bawah, maka penulisan skalanya ditulis 200, gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Coba akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi ya. Nah, ini adalah skala petanya. Tadi diketahui skalanya adalah 1/1.000.000 cm. Artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan 1.000.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, di sini tadi di soal diketahui bahwa jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 8 cm. Maka jarak kedua peta adalah 8 cm diperoleh dari petanya ya. Atau jarak pada peta atau tadi disingkat dengan G-nya dikali dengan skalanya. Oke, skalanya tapi ini yang ditulis adalah 1 juta. Berarti 8 dikali 1 juta sama dengan 8 juta. Nah, 8 juta cm itu bisa kita sederhanakan menjadi 80 km. Jadi masih ingat ya, tangga untuk mengubah. Mungkin di sini ada tangga, mungkin kalian juga masih ingat di sini adalah kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, kemudian sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Nah, dari sentimeter di sini dia naik ke kilometer. Naiknya berapa? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, naiknya 5. Ingat kalau naik berarti dibagi, begitu ya. Dibagi 10 untuk per langkahnya, per naik 1 kali. Nah, sedangkan kalau ke bawah itu setiap turun 1 kali dikalikan dengan 10 gitu. Nah, ini karena naiknya 5 kali berarti dibagi dengan 100.000, maka hasilnya adalah 80 km. Nah, ini pakai rumus yang mana Ustazah gitu ya. Kita coba cek lagi ke kembali yang tadi. Tadi untuk mencari aslinya itu dengan mengalihkan skala dengan gambar. Maka yang digunakan adalah ini. Yang skala dikalikan gambar. Asli diperoleh dari skalanya, yaitu yang ditulis ininya cuma 200-nya sama dengan skalanya 200 dikalikan gambar, jarak pada gambarnya tadi ya. Nah, apakah bisa untuk menggunakan rumus yang atas Ustazah? Kita cek ya. Berarti ini rumusnya kalau kita mau mencari asli adalah gambar dibagi skala, tapi penulisan skalanya seperti ini. Nah, bagaimana? Ingat ya, asli sama dengan gambar dibagi skala. Asli sama dengan gambar dibagi skala. Ingat tadi penulisannya harus pakai pecahan kalau pakai rumus yang ini. Aslinya kita belum tahu, yang mau kita cari gambarnya berapa? Gambarnya adalah 8 per skalanya adalah 1/1 juta. Maka kita menulisnya adalah 1 per 1 juta. Oke, jangan bingung kalau seperti ini. Nah, ini batas pecahan ya. Maka bisa kita tulis dengan sama dengan 8 dibagi 1 per 1 juta.
Nah, lalu bagaimana kalau ada pembagian pecahan biasa seperti ini? Oke, dulu sudah pernah ya dipelajari bagaimana membagi pecahan gitu, membagi suatu bilangan dengan sebuah pecahan. Maka dibalik, tapi operasinya menjadi kali, sehingga menjadi kali 1000 per 1. Nah, maka hasilnya sama dengan, ini bisa dicoret atau bisa dihilangkan gitu ya. Sama dengan 8 dikali 1 juta kan, sama aja. Maka hasilnya adalah 8 juta sentimeter atau sama dengan 80 kilometer. Oke, sama ya. Nah, maka ini sama saja, mau menggunakan rumus yang mana. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan skalanya. Bagaimana menulis skala? Apakah cukup ditulis 1 juta saja? Apakah mau ditulis 1 per 1 juta? Oke, mudah ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Tadi sudah kita dapatkan ya. Atau 8 juta sentimeter. Nah, jarak kedua kota pada peta baru adalah 2,5 cm. Berarti untuk menentukan skala peta yang baru adalah dengan menggunakan konsep perbandingan berikut. Nah, jadi skala itu diperoleh dari jarak pada peta atau disingkat dengan gambar dibagi dengan jarak sebenarnya atau aslinya, begitu. Ini S sama-sama S ya. Kemudian gambarnya ternyata dibuat 2,5 per aslinya adalah 8 juta sentimeter. Dan ini disamakan ya. Karena 2,5-nya adalah satuannya sentimeter, maka jarak sebenarnya yang kita gunakan adalah yang satuannya sentimeter juga, jangan yang kilometer, begitu. Jadi ini satuannya juga harus sama, begitu. Maka diperoleh 1 per 3.200.000. Ini adalah skalanya. Jadi keduanya ini sama-sama dibagi dengan 2,5. Jadi 2,5 dibagi 2,5 1, sedangkan 8 juta dibagi 2,5 hasilnya adalah 3.200. Jadi skala peta yang baru adalah ini, 1:3.200. Oke. Nah, lalu bagaimana Ustazah kalau menggunakan rumus yang satunya, begitu ya? Ingat, jadi ini skala adalah G per A ya. Skalanya adalah G per A. Skala adalah G per A. Jadi kita menggunakan yang atas ini. Skala adalah gambar dibagi asli. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan rumus yang bawah nih. Skala berarti asli dibagi gambar. Nah, kok kebalikannya? Nah, bagaimana gitu ya? Kita akan coba cek. Ingat ya, berarti kebalikannya. Asli dibagi gambar. Oke, berarti ini pakai rumus yang lainnya. Oke, di sini kita garis ya biar beda. Berarti tadi rumus yang satunya adalah skala sama dengan asli dibagi gambar. Nah, aslinya berapa? Aslinya tadi ya 8 juta sentimeter. Nah, satuannya harus disamakan per gambarnya adalah 2,5. Nah, maka kalau kita bagi hasilnya akan menjadi 3.200.000. Nah, seperti ini. Nah, maka penulisan skalanya kita buat lagi ke format skala ya. Jadi skala peta adalah 1:3.200. Nah, perbedaannya hanya di situ. Mudah ya, insya Allah bisa dipahami. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Di antara kalian pasti sudah pernah merasakan demam ya. Nah, hal pertama yang biasa kita lakukan, biasanya yang punya termometer biasanya mengukur suhu tubuh dulu. Atau misalkan kita ke dokter atau ke rumah sakit.
Nah, maka suhu kita akan diukur dengan menggunakan termometer. Nah, skala yang biasanya digunakan untuk mengukur adalah skala Celcius, termometer Celcius. Nah, tapi ternyata tidak hanya Celcius yang ada, tapi ada yang lain, yaitu apa? Skala Kelvin, Reaumur, dan juga Fahrenheit. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Saat demam, termometer Celcius menunjukkan suhu badan Tesalonika, ini nama orang ya, adalah 40 derajat Celcius. Berapa derajat Reaumur, suhu badan Tesalonika? Nah, jadi kalau 40 derajat ini di skala Celcius, nah kalau di Reaumur itu suhunya menjadi berapa derajat gitu. Kemudian yang B, berapa derajat Fahrenheit suhu badan Tesalonika gitu ya. Berarti kalau di Fahrenheit itu suhunya menjadi berapa. Oke. Nah, ini adalah caranya ya. Tadi yang diketahui suhu Tesalonika badannya adalah 40 derajat Celcius. Perbandingan termometer Celcius dan Reaumur. Nah, kita punya nih perbandingan antara kedua skala tersebut. Nah, perbandingannya adalah 5:4. Atau bisa ditulis seperti ini. C banding R sama dengan 5:4. Nah, C itu menyatakan suhu dalam Celcius, sedangkan R menyatakan suhu dalam Reaumur. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, kita karena sudah punya perbandingan ini, kita buat perbandingannya menjadi bentuk pecahan. C per R. C-nya tadi perbandingannya adalah 5, R perbandingannya tadi adalah 4, gitu ya. Maka sebelum ke situ dikali silang dulu ini. Nah, jadi C dikalikan 4, maka di sini ada C dikalikan 4 sama dengan 5 dikalikan R. 5 dikalikan R. Nah, kita masukkan C-nya itu berapa gitu ya. C-nya tadi yang sudah diketahui 40, maka dimasukkan 40 dikali 4 sama dengan 5 dikalikan R. Gitu. Kemudian selanjutnya kita kalikan 40 kali 4 per 5. Nah, sehingga yang di sebelah kanan, di ruas kanan tinggal tersisa R. Sama dengan 40 kali 4, 160, kemudian dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 32. Jadi, suhu badan Tesalonika adalah 30 derajat Reaumur. Nih, satuannya sudah berbeda ya. Yang tadi Celcius menjadi Reaumur. Tapi beda ya. Kalau di Celcius itu tadi 40 derajat Celcius, kalau di Reaumur menjadi 32 derajat Reaumur. Nah, sekarang bagaimana di Fahrenheit gitu ya. Perbandingan suhu Celcius terhadap Fahrenheit ternyata adalah C-nya tadi perbandingannya sama, yaitu 5, sedangkan Fahrenheit min 30 itu perbandingannya adalah 9. Gitu. Kemudian bisa dinyatakan sama. Fahrenheit min 32 ya. Perbandingannya berarti C per F min 32 sama dengan 5 per 9. Nah, ini sama seperti tadi, kemudian dikali silang setelah dimasukkan. C-nya adalah 40, perbandingannya sudah 5 per 9, maka dikali silang. 40 dikalikan 9, 360, kemudian F min 32 dikalikan 5. Ingat ya, ini dikalikan semuanya. F dikalikan 5, kemudian negatif 32 juga dikali 5, begitu. Atau ini bisa juga kedua ruas dibagi dengan 5. Jadi ini sama-sama dibagi dengan 5, begitu. 360 dibagi 5, ini ditulis ulang. Kemudian yang sebelah kanan dibagi 5, maka 5-nya yang kanan ini habis. Nah, sehingga tinggal tersisa F min 32. F min 32 sama dengan 360 dibagi 5. 360 dibagi 5 hasilnya adalah 72.
maka F min 32 sama dengan 72. Sehingga ini bisa menjadi kedua ruas sama-sama dijumlahkan dengan bilangan 32 agar yang ruas kanan ini F min 32, negatif 32 nya menjadi hilang begitu. Maka menjadi 72 ditambah 32 sama dengan F min 32 plus 32. Nah ini kan hilang, maka habis tinggal tersisa F. Maka F itu sama dengan 72 ditambah 32, hasilnya adalah 104. Nah jadi suhu badan Tesalonika dalam Fahrenheit adalah 104 derajat Fahrenheit. Jadi kalau di Fahrenheit ini adalah 104 derajat Fahrenheit gitu ya. Insyaallah mudah. Nah selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut untuk memperdalam materi. Silahkan nanti bisa bertanya kepada ustadz-ustadzahnya masing-masing atau bisa setel ulang, di play ulang ya videonya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Nah lalu yang terakhir seperti biasa, bagaimana integrasinya materi matematika pada pertemuan hari ini dengan Islam gitu ya. Di sini ada Quran surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali lipat amalnya. Jadi melakukan kebaikan satu, maka Masya Allah pahalanya amalnya itu 10 kali lipat. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan gitu. Jadi di sini yang bisa kita integrasikan adalah sebuah kebaikan satu, maka dia mendapatkan kebaikan 10 kali lipat. Jadi kalau mau kita buat skalanya adalah 1:10 gitu ya. Kemudian yang kedua, barang siapa mengerjakan kebaikan maka baginya 10 kali lipat dari kebaikan tersebut. Dan barang siapa menginfakkan suatu nafkah di jalan Allah maka baginya 700 kali lipat. Masya Allah. Nah yang tadi ini adalah 10 kali lipat yang berbuat baik tadi ya, 10 kali lipat. Sedangkan kalau dia menginfakkan suatu nafkah di jalan Allah, bersedekah begitu misalkan, maka dia akan mendapatkan 700 kali lipat. Jadi perbandingannya adalah 1:700. Masya Allah. Jadi mulai sekarang bisa mulai dibiasakan untuk bersedekah. Maka di situ insya Allah Allah akan mendapatkan Allah akan memberikan 700 kali lipat dari yang kita infakkan. Kemudian dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa apa ini? Ayyamul Bid ya. Berarti dia berpuasa sepanjang masa. Masya Allah. 3 perbandingannya adalah tak terhingga karena sepanjang masa begitu. Jadi mulai sekarang biasakan untuk puasa Ayyamul Bid ya. Jadi setiap bulannya bisa ditandai tanggal berapa di tanggal Masehi kita harus berpuasa Ayyamul Bid, dan harapannya semoga Allah melipat gandakan puasa kita itu menjadi berpuasa sepanjang masa, seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Baik, sekian dari Ustadzah, kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf, kurang lebihnya nanti bisa tanya ke Ustadzah masing-masing ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan Ustadzah Nurika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.